jumpa lagi bersama kami Way Out. Masih bersama saya Marji Siagian dan juga Pester Iri Batin Nasrani. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang sangat apa ya, kayaknya kita sudah hatam ini membahas ini. Jadi guys, kita akan buka-bukaan soal narkoba. Jadi kalian yang penasaran, kalian gak salah nonton di sini karena kalian sedang menonton ya, menyaksikan sharing dari kita yang udah lumayan pengalaman nih mengenai obat-obatan ya guys ya. Jadi ayo kita bahas. Oke, Pester, udah siap Pester? Siap. Pester kayak tadi malu-malu nih Pester. Dingin. Dingin. Gimana nih Pester, pandangan mengenai kalimat penyalahgunaan narkoba? Berarti sebenarnya zat-zat tersebut memiliki fungsinya, namun disalahgunakan. Ya. Gimana tuh Pester? Ya, jadi penekanan dari masalah narkotika ini adalah penyalahgunaannya. Penyalahgunaan. Berarti memang ada gunanya. Berarti berguna Iya. sebenarnya. Contoh misalnya kalau seorang ibu melahirkan lalu disesar. Nah, anestesi itu kan bagian dari narkotika juga, psikotropika juga. Iya, Gitu. iya. Ada bagian dari obat batuk yang memang ada narkobanya juga. Oh. Jadi ada beberapa fungsi yang memang digunakan, kayak orang misalnya dia kena cancer lalu diberikan morfin contohnya, gitu, penghilang rasa sakit. Jadi memang narkotika ini ada fungsinya kecuali golongan 1 ya. Golongan 1. Jadi di dalam undang-undang itu ada penggolongan. Golongan 1 itu seperti ganja, sabu-sabu, ekstasi itu tidak difungsikan untuk medis. Gitu. Tapi yang lain itu difungsikan untuk medis ada. Ada. Ya, jadi ada risetnya, ada penelitiannya, ada literasinya. Nah, yang dipermasalahkan adalah ketika itu disalahgunakan. Gitu. Ya, misalnya orang minum obat batuk sebotol gitu, langsung ya, itu penyalahgunaan. Iya. Orang minum obat pusing, obat sakit kepala dengan jumlah yang banyak, itu penyalahgunaan. Ya, atau obat-obat yang harus dengan resep dokter, tapi malah dia tidak menggunakan resep dokter, membeli dari portal-portal yang ilegal misalnya kayak gitu. Nah, itu penyalahgunaan. Dan penyalahgunaan ini juga udah diatur oleh undang-undang, konsekuensi hukumnya jelas dan sebagainya. Nah, makanya edukasinya adalah jangan sampai kita terprovokasi untuk menyalahgunakan yang namanya narkotika ini, gitu. Sekalipun itu ada manfaatnya, tapi pemanfaatnya harus dilakukan oleh orang-orang yang punya kompetensi, dokter dan tenaga medis. Iya. Gitu. Karena mereka lebih tahu kadar-kadar yang diperlukan sama betul kita. Sekali. Kalau sampai kita overdosis, yang ada jadi teng-teng, ya kan Pester? Betul sekali. Betul ya Pester ya. Oke Pester, aku penasaran nih Pester mengenai kenapa sih orang menggunakan narkoba? Padahal ya Pester, kan sebenarnya ada wadah-wadahnya orang tuh buat kayak apa ya, misalnya dia stres ya, dia bisa ke psikiater dengan diberikan obat yang sama tapi dosisnya tepat gitu. Kenapa orang nyari narkoba gitu? Nyari sendiri, ide gitu gimana? Iya. Jadi memang permasalahan narkoba ini masih sangat marak banget di bangsa kita. Nah, ada 3 alasan sih yang saya lihat kayaknya masih relevan sampai saat ini. Alasan ketiga tuh karena tekanan hidup. Tekanan hidup ya pasti ribut banyak. Sama pacar, terlalu banyak kerjaan, ribut sama orang tua. Dia nggak mampu menghadapi tekanan sehingga dia perlu kompensasi. Larinya ke alkohol, ke narkoba dan sebagainya. Lalu yang kedua itu sebagai alat pergaulan. Jadi banyak banget orang takut dibilang banci, takut dibilang nggak seru, nggak gaul, takut dibilang kuno, takut tidak eksis di dalam komunal dan komunitas tertentu, sehingga dia yang tadinya udah ikut seminar narkoba, tadinya udah dikasih tahu itu nggak baik, akhirnya karena takut berbeda dengan yang lain, ya dia memutuskan menggunakan. Ngikutin. Ya. Nah, yang pertama nih, yang menurut saya paling banyak orang menggunakan karena ini, yaitu penasaran. Oh, penasaran. Penasaran. Jadi banyak banget pemakai baru karena tidak bisa memfasilitasi rasa penasarannya gitu. Apa sih rasanya halu? Kepo, pengen coba. Apa sih rasanya gitu loh. Ya mungkin ada juga yang nonton Way Out hari ini ya penasaran juga gitu loh. Nah, itu sebabnya kita bertanggung jawab untuk memberitahukan informasi supaya
rasa penasaran itu tidak berlanjut kepada penyalahgunaan, ya dong Ji? Betul, betul. Ya, biasanya dalam edukasi saya akan ngomong gini, penasaran boleh, coba jangan. Coba jangan. Ya, misalnya orang penasaran, apa sih rasanya loncat dari lantai 5 gitu misalnya. Jangan Ya sudah, dicobain. penasaran sih nggak apa-apa, tapi kalau coba itu hal yang berbeda gitu. Jadi Iya, iya. penasaran dan mencoba tuh hal yang berbeda. Jadi ya sudah, kalau penasaran nggak apa-apa, cari informasi sebanyak mungkin, termasuk nonton Way Out ini, tapi coba ya jelas nggak perlu lah. Karena ada satu hal yang pasti ketika kita mulai mencoba dan bersentuhan dengan zat adiktif ini nih, narkoba gitu. Karena pasti ada dampaknya Pasti ya, ada Pester, dampaknya dong. ada dampaknya. Jadi apa namanya, yang akan bikin dia ketergantungan gitu, yang akan Iya. dia apa sih, dikejar-kejar dengan apa namanya, hukum gitu, Hukum, karena kan ya. itu tidak boleh Betul. gitu. Jadi menurut Pester gimana nih tentang dampak dari penggunaan narkoba ini? Ya kayaknya jelas sih, penggunaan narkoba tuh dampaknya jelas, penyalahgunaan narkoba ya. Heeh. Pertama penjara, Iya, kedua rumah sakit, Heeh. ketiga kuburan. Udah cuma itu aja. udah jelas Iya, ya. kalaupun orang dapat fun-nya, ya cuma berskala tertentu aja. Mm-mm. Karena zat adiktif itu punya zat toleransi. Misalnya hari ini saya pakai 1 gram. Nah besok saya pakai 1 gram nggak akan berasa seperti kemarin. Dia harus nambah 1,1 gram dan terus sampai overdosis lah. Jadi nggak ada ujung gitu loh. Sampai itu ya, apa namanya, ya. Mati. Mati, Udah iya. jelas itu. Ngomong-ngomong Pester tentang narkoba nih, pingin dong Pester sharing dong tentang pengalaman Pester nih, karena apa ya, karena kita tahu ya, kita ngertiin banget nih teman-teman, pasti juga banyak nih yang struggle banget menghadapi tadi yang Pester bilang dengan pergumulan hidup, gaya hidup, dan penasaran gitu ya. Kita kan namanya manusia, nggak lepas dari itu semua sebenarnya gitu kan. Gimana nih Pester, bisa sharing dong? Ya saya juga mulai dari rasa penasaran gitu. Ya, jadi saya mulai pakai narkoba tuh kelas 1 SMP. Bukan karena masalah hidup ya Pester? Enggak, saya nggak ada. Badung banget sih Pester. Jadi nggak ada, penasaran saya SMP loh. nggak broken home, nggak semua. Jadi pulang sekolah jajan seperti anak sekolah lainnya. Lalu tukang jajanan itu ngasih jajanan saya plus dia tambah 1 pil dulu. Tukang jajanan? Tukang jajanan ya. What? Nah ini kan membuktikan bahwa maraknya sindikat narkoba dan seserius itunya dalam menghancurkan generasi. Wow. Ya saya waktu itu juara tenis, juara kelas. Saya bilang saya nggak perlu sesuatu yang buat saya makin keren. Nah tapi dia agresif banget dan waktu itu belum terlalu banyak edukasi-edukasi seperti ini. Nah bersyukurlah Way Out nih adopsilah 1 poin di segmen ini khusus bahas soal narkoba. Wow. Nah dia cuma memberitahu sepenggalan aja, yaitu buat lo lebih enak, buat lo lebih happy, lebih rileks dan sebagainya. Semua tuh oke semua. Anak SMP padahal nggak ngerti kan tentang gituan Ya kan? baru ganti celana dari merah ke biru. Iya. Kok bisa Ya gitu? tapi itu realnya dan itu nyata, dan waktu itu terjadi mungkin hampir semua anak yang ditawarin dan banyak banget yang kena gitu. Nah itu makanya jangan main-main dengan rasa penasaran yang tidak terfasilitasi. Nah akhirnya itulah awal perjumpaan kan. Iya. Nah akhirnya dari situ sampai kurang lebih 9 tahun nggak bisa berhenti. Gimana tuh perjalanan Pester Ya, tuh 9 pertama tahun itu? sekolah saya mulai hancur. Ya kan? Dari Jadi juara tenis. dari juara kelas. Oh, juara kelas. Akhirnya SMP 2 kali dikeluarin dari sekolah. Oh. SMA 8 kali saya dikeluarin dari sekolah. Sampai blacklist di Jakarta. Nambah sih, nambah dikeluarinnya. Pindah ke Banjarmasin, pindah ke Cirebon. Saya lulusnya di Losari. Antara Cirebon dan Tegal gitu. Ya, jadi sampai dari yang sekolah favorit sampai bener-bener sekolah yang orang sebut juga orang nggak tahu. Kotanya aja orang nggak tahu gitu ya. Dan itu pertama sekolah. Kedua, ini saya nih yang sekarang ini udah naik lebih dari 50 kilo. Jadi dulu tuh akhirnya iya karena saya punya paru-paru kena. Saya punya ginjal kena, saya punya liver kena. Terus dokter vonis saya kena hepatitis C akut. Oh. Sampai. Iya. Jadi fungsi liver saya tuh cuma bisa bertahan 20% dulu. Wow. Jadi kalau berdiri muntah, duduk muntah. Nah itu, jadi kesehatan tuh drop. Bahkan saya ngalami masalah psikis yang cukup akut gitu. Jadi satu kali mama saya pulang nangis tiba-tiba karena menemukan saya lagi ngobrol sama pohon. Hah?
ngobrol sama kursi, ngobrol sama Sampai jendela. serusak itu gitu semuanya ya. Makanya dulu kalau datang ke gereja ya pendeta pasti pusing karena mari kita berdiri, saya duduk. Saya selalu kebalikannya gitu. Tahu-tahu nyanyi sendiri di gereja. Halu ya, jadi ada, Iya. jadi kayak Gitu. kelainan malah Iya. ya pastor ya. Dan akhirnya ya makin buruk. Darinya tadi pemakai jadi bandar. Dan akhirnya melakukan beberapa kejahatan-kejahatan. Nodong orang, rampok barang, nipu, nyuri, jual barang orang. Terus nggak ada ujungnya. Sampai ya itu deket dengan semua. Ketangkep sih belum pernah ya. Puji Tuhan tuh. Tapi digerebek polisi, ditembak, saya lari masuk kali, masuk got tuh berkali-kali. Wow. Gitu. Jadi nggak pernah kebayang, ini ya nggak pernah bandar kasih tahu dampak jangka panjangnya gitu. Saya udah hampir nggak bisa kehitung banyaknya dokter dan psikiater yang saya kunjungi nih. Terapi dari terapi Dia ozon, lagi. akupuntur dan jadi sampai dokter tuh lu lagi gitu. Cuma ditulis resep suruh pulang gitu. Sampai bosen gitu. Dan itu terus menerus dan akhirnya makin parah. Saya mulai menggunakan putau waktu itu, mana-mana bawa jarum suntik. Oh, nyuntik terus, juga. iya. Dan akhirnya makin parah. Pernah overdosis, pernah dibuang orang di got. Dan yang paling berat buat saya adalah masalah sosial. Orang mulai nolak saya, orang mulai nggak mau bergaul, keluarga-keluarga mulai kunci pintu, gitu. Orang udah nggak mau dan akhirnya itu masuk sampai satu titik frustasi saya bahwa ya saya nggak pernah kuliah karena dulu target operasi polisi sehingga saya nggak bisa ngurus dan nggak kehitung begitu banyak kerugian yang saya alami dari sekali penasaran dan mencoba. Jadi kalau teman-teman yang penasaran ya dengerin aja lah cerita saya. Saya berharap ya cukup saya aja lah, nggak perlu orang nyoba lalu merasakan mimpi buruk yang panjang gitu. Karena sebenarnya bukannya jadi keren ya pastor, kita jadi manusia jadi zombie bisa dibilang ya. Jadi punya masalah baru, jadi otaknya masalah, fisiknya masalah, kehidupan sosialnya masalah. Kita juga kemana-mana orang males ngeliat kita gitu. Nah, jadi itu dampak pasti ya. Kalau nggak rumah sakit, penjara ya kuburan lah. Aduh, ngeri banget. Jadi intinya kalau pastor bilang jangan pernah nyoba, sekali nyoba tambah, ngerusak semuanya bahkan sampai ginjal tadi ya. Terus semua psikis, kehidupan sehari-hari. Iya bener sih kayak zombie jatuhnya, bukan manusia lagi pastor ya. Betul. Tapi kan kita penasaran banget nih sama ceritanya pastor ya. Gimana pastor bisa jadi kayak gini sekarang ini gitu. Ini aku penasaran banget. Pokoknya kalian tetap saksikan Way Out di segmen berikutnya. Hai guys, masih bersama Way Out. Oke, aku penasaran pastor. Tadi lanjut yang tadi tuh pastor. Gimana pastor dari yang begitu kayak zombie bisa kayak begini sekarang nih? Dan yang aku banyak tahu ya, sorry nih ya, yang udah pernah tuh biasanya ada aneh-anehnya, maksudnya cara ngomongnya gagap dan lain-lain lah. Ini pastor kok bisa utuh gini sekarang? Gimana caranya? Ya jadi Way Out ini sebenarnya sangat representatif dengan masalah narkotika. Karena menurut saya ketika kita ngomong narkoba, maka jalan keluarnya pasti Yesus dan Tuhan. Wow. Karena gini, kalau pemakai narkoba nggak ketemu yang lebih enak, maka susah berhenti. Pasti itu kayak, sih. Jadi udah kayak naik ke puncak gunung ya. Iya. Nah akhirnya saya bisa berhenti dan mengalami pemulihan pertama ketika saya menemukan puncak dari kenikmatan narkotika, yaitu ketika hidup dalam Tuhan. Wow, ada yang lebih nikmat. Iya, ada yang lebih nikmat dalam hadirat Tuhan, lewat firman Tuhan, lewat persekutuan saudara-saudara seiman. Itu sebenarnya punya kekuatan yang jauh lebih besar, itu satu. Kedua, di dalam Tuhan tuh ada pemulihan. Jadi yang saya alami ini kan semuanya sifatnya permanen. Nih ya, kalau orang gagal jantung, ada cangkok jantung. Gagal ginjal, ada cangkok ginjal. Iya. Tapi kalau otak gagal kan nggak ada cangkok otak. Jadi sesuatu yang sifatnya permanen. Supaya teman-teman tahu kalau teman-teman ngalamin satu vonis yang permanen, tetap ada way out, tetap ada jalan keluar di dalam Tuhan. Buktinya apa? Saya gitu. Wow. Jadi saya habiskan di 2 tahun pertama dengan setiap hari tuh baca Alkitab. Oke. 2 tahun pertama? 2 tahun baca aja. Baca nyambung nggak tuh pastor? Awal-awal mah nggak nyambung. Halamannya itu terus, saya satu halaman bisa setengah jam. Kayak tulisannya kayak balik gitu.
Tapi kan gini, kalau Tuhan mau saya kenal dia kan harus perbaiki otak saya dulu supaya saya bisa baca lah minimal. Dia pasti bantu. Dia dengan pasti Roh bantu Kudusnya. dan disitulah akhirnya pelan-pelan, lambat laun mulai mulai nyambung semua, terus kesehatan mulai baik semua. Intinya di dalam Tuhan ada pemulihan. Makanya saya nggak percaya statement yang dilemparkan oleh akademisi kesehatan bahwa pecandu narkoba itu nggak bisa sembuh, hanya bisa dipulihkan. Menurut saya pecandu narkoba bisa sembuh di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Iya. Ya. Dan tolong resepin Pastor, Iya. kok bisa pecandu narkoba baca Alkitab? Karena kita yang sadar aja sering ngantuk kan guys. Ya, Gimana gitu? Karena gini, saya nggak punya solusi apa-apa gitu. Waktu saya berhadapan sama vonis dokter yang berkata bahwa liver saya cuma 20%. Oh, Jadi kemungkinan hidup saya kecil. Saya waktu itu nggak ada duit untuk berobat. Berobat waktu itu mahal. Jadi yang saya lakukan dulu ya, karena tidak banyak tahu soal doa. Jadi malam-malam itu saya ambil Alkitab, saya taruh di kasur. Terus saya berdiri di atas Alkitab itu, terus saya doa kenceng-kenceng. Aku berdiri di atas janjimu, benar-benar berdiri. Bilu-bilu Yesus menyembuhkan. tapi iman loh itu. Beberapa pemeriksaan selanjutnya saya dinyatakan sembuh sampai hari ini. Wow. Iya, kalau enggak saya nggak mungkin bisa kayak gini. Dulu tuh berdiri aja muntah saya lama. Tidur salah posisi aja muntah. Tapi Jadi way out itu begitu nyata sebenarnya. Ketika kita berurusan dengan hal-hal yang sampai hari ini bangsa ini kesulitan untuk menemukan way out dari masalah narkotika. Dan kita punya banyak instrumen di dalam Tuhan. walaupun dimulai dengan cara yang kelihatannya secara manusiawi salah, lo berdiri di atas Alkitab, tapi ternyata Tuhan pegang janjinya itu. Iya, jadi di dalam Tuhan ada unsur-unsur pemulihan ada. Saya ngerasa kayak dia perbaiki. Dia kasih saya organ-organ yang baru dan itu real. Iya. Gitu. Aku penasaran nih Pastor ya. Awal mulanya Pastor dikasih narkoba, tadi kan Pastor ceritakan, itu lewat pas beli jajan ya, jajan permen gitu ya, tapi ditawarin pil. Itu salah satu cara penyelundupan narkoba di Indonesia ya, dengan mengkontaminasi anak-anak muda supaya rusak dulu, betul. supaya nyari gitu. Pastor bisa jelasin nggak tuh? Bisa. Ya, jadi gini, pesan ini untuk pemimpin-pemimpin gereja dan para orang tua. Bahkan mungkin pejabat-pejabat negara Iya, ya, betul. biar aware nih sama ini. Iya, betul. Jadi informasi ini pun saya dapatkan dari kerjasama saya dengan Badan Narkotika Nasional. Kita sedang menghadapi begitu banyak sindikat asing dari luar negeri yang memang berniat untuk menghancurkan generasi kita. Itu sengaja diselundupkan. Penyelundupan narkotika sampai updatean terakhir itu nggak main-main, ton narkoba dari luar diselundupkan ke Indonesia untuk menghancurkan generasi muda Indonesia. Gitu. Ini adalah sesuatu yang real dan itu sudah terjadi. Ya sebenarnya kalau kita lihat sejarah ada namanya perang candu, tapi itu zaman dulu. Sekarang itu benar-benar Indonesia ini menjadi pasar yang seksi dalam tanda kutip. Basah ya, lahan basah. Seluruh sindikat-sindikat dari Timur Tengah, dari Malaysia, dari Tiongkok, dari Hong Kong berlomba-lomba untuk memasarkan brand dan produknya. Dan mereka menginvestasi itu nggak main-main, triliunan rupiah gitu untuk mendapatkan pasar di Indonesia. Jadi saya berani berkata bahwa saat ini sementara syuting ini diambil, bangsa kita ini lagi dikepung oleh sindikat-sindikat asing kan, dan sulitnya apa? Hampir semua kan kita ini negara kepulauan, jadi dari hampir semua akses air, udara, ada pintu masuk. Itu semua. Jadi kita sedang dikeroyok, makanya saya berani berkata bahwa sekarang sedang mengalami namanya darurat generasi, bahkan bencana generasi. Seperti itu. Gila, makanya tadi Pastor bilang SMP bisa tawarin gratis, gratis nggak bayar ya Pastor. Sampai udah nyandu baru nyari gitu. Betul. Kan, wah gila sih. Terus gimana ya Pastor ya, kalau keadaan kayak begini tuh, kita kan sebenarnya bisa memilih ya dalam keputusan kita gitu. Kalau itu adalah keputusan yang buruk gitu kan. Cuman kalau misalkan kayak tadi Pastor bilang kan semua lagi nyerang gitu. Berarti kan mereka sama kayak setan pada saat itu menawarkan buah ke Adam dan Hawa kan. Seolah-olah tuh baik, seolah-olah tuh enak tadi kan ini bisa bikin kamu ini. Itu gimana itu? Tawaran-tawaran nyaru yang seolah-olah enak padahal mencelakakan. Ya itu sebabnya saya mengajak bangkit dong gereja, bangkit dong anak Tuhan, lawan balik dong.
dengan narasi yang tepat. Lawan dengan karya, lawan dengan kepedulian, lawan dengan kasih. Kita nggak bisa hanya tunggu, lalu mengobati, nunggu, lalu mengobati. Kita harus lakukan begitu banyak hal yang penting dan luar biasa. Sehingga apa yang direncanakan orang-orang jahat atas bangsa ini nggak berhasil. Contoh yang saya lakukan dalam anugerah kurang lebih 15 tahun terakhir. Saya berusaha sekuat tenaga untuk mengimun masyarakat. Memvaksin. Jadi yang saya lakukan gini, bandar mau jualan, jualan aja. Saya akan buat jualan Anda tidak laku. Saya akan buat anak-anak muda akan lebih suka Tuhan, suka berkreasi, suka berprestasi, gitu. Jadi satu-satunya cara yang efektif hari ini adalah segera mengimun. Mari pemimpin-pemimpin gereja, persekutuan orang tua, adopsi pesan ini, imun lingkungan kita, sehingga jualan mau di mana aja, ya jualan aja. Oh gitu. Jadi kita akan kita buat supaya tawarkan yang lebih enak. Tidak laku. Yes. Gitu. Semangat. Semangat. Kalau ngomongin gini semangat. Semangat ya Pastor. Tapi gimana nih Pastor, banyak nih remaja dan generasi muda yang menjadi sasaran pengedar narkoba. Karena dalam pergaulan itu kadang-kadang seolah-olah ini keren-kerenan, padahal sebenarnya dia bandar juga gitu, sasaran gitu. Oke, kita ngomong sasaran ya. Bandar narkoba menyasar kekuatan keuangannya semua kemampuannya ke anak muda. Biar dia masarin juga. Biar dia kan masarin gitu. juga. Nah, sekarang harusnya gereja, institusi pelayanan juga menginvestasikan keuangannya, SDM-nya, programnya untuk membangun anak muda. Gitu. Jangan sampai bandar narkoba lebih peduli sama anak muda dibanding pemimpin-pemimpin saat ini. Gitu. Karena mereka banyak modus ya Pastor. Iya dong, makanya sekarang tantangannya dalam membangun pemuda. Artinya gini, saya mendorong, kalau kita pemimpin gereja, jangan pernah menomorduakan pelayanan pemuda. Jangan serahkan kepada wakil-wakil kita aja, gak pernah datang di ibadah pemuda. Jujur, kalau sekarang kebanyakan ya, full timer, lebih memilih melayani di mana? Sekolah apa kantor? Ya jelas sedikit banget yang mau turun ke sekolah hari ini. Iya, nggak ada duitnya. Iya, salah satunya seperti itu. Sedangkan bandar narkoba, saya aja baru lulus SD udah diprospek. Iya, udah dikasih gratis. Udah diprospek. Makanya ini tantangan pelayanan sih, bahwa ya heran sindikat menyasar pemuda remaja. Harusnya kekuatan kita di dalam pelayanan, di dalam apapun, uang, SDM, program, kita sasar ke pemuda remaja juga. Gitu. Tapi aku penasaran sama yang Pastor bilang tadi, kalau sekarang nih waktunya semua negara-negara pengedar itu, bandar-bandar itu untuk ngincer Indonesia nih. Iya. Tapi aku penasaran di 2 tahun terakhir ini kan pandemi nih Pastor. Apakah mereka semakin gencar? Jadi gimana perkembangannya nih? Kalau kita lihat angka prevalensi 2 tahun terakhir mengalami peningkatan. Peningkatan. Jadi nggak ada urusan dengan pandemi kalau masalah peredaran narkotika. Bahkan sekarang makanya saya banyak masuk memberikan edukasi ke jasa-jasa ekspedisi. Karena peredaran sekarang banyak menggunakan online. Jadi sekarang narkoba bisa dipesan secara online. Bukan saya mengajari supaya kita orang tua tahu. Aware. Yang dipesan anak kita nih apa. Gitu. Jualannya sekarang di sosial media. Dan dengan udah mudah. seberani itu ya. Dengan mengangkat handphone kita pesan pun setengah jam kemudian ada orang yang bisa bawa narkoba ke titik di mana kita pesan. Jadi sudah sedemikian rupa lah bahwa jangan berpikir bahwa pandemik ini menghentikan peredaran gelap narkotika. Justru banyak orang depresi, banyak orang butuh duit, banyak orang alih profesi, banyak orang nyari sampingan, dan ini angka yang spektakuler. Apalagi untuk masa pandemik ini, orang akan ya jujur aja banyak yang akhirnya kehilangan Matius, Markus, Lukas di kepalanya karena nominal yang ditawarkan ketika berhadapan dengan sindikat narkotika ini. Wow, gila banget ya Pastor ya. Jadi gimana ya Pastor kalau misalkan keadaan lagi buruk seperti ini, udah separah ini nih Pastor. Gimana cara membantu ini teman-teman kita semua nih, pemirsa kesayangan kita ini untuk berkomitmen untuk tidak menggunakan narkoba?
gitu. Karena kan pasti tawaran semakin kencang gitu, apalagi dari lingkungan teman-teman. Kadang-kadang nih aku dengar di pasar ya, banyak juga yang cerita. Bahkan ada temen yang nggak sengaja tuh ngasih ke minuman atau apa gitu kan, atau ada juga yang masukin ke tas segala macam, banyak lah yang kayak gitu. Tuh gimana tuh? Ya itu, jadi ya caranya adalah ya makanya ikutin aja apa yang sebenarnya firman Tuhan arahkan. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi Ya kan? hati-hati Jadi juga bijak pilih dalam teman. memilih teman, bijak dalam mengatur kehidupan. Percayalah, burung di udara dipelihara. Jangan khawatir apa yang kamu makan, kamu minum. Sekalipun itu masa pandemik, kita nggak perlu banting setir untuk mencari jalan pintas. Kalau kita mengalami sebuah problem dalam emosional kita, katakanlah mental health, apa semua. Kita punya kok instrumen yang cukup di dalam Tuhan untuk mengisi dari semua sisi. Jadi kita nggak perlu Tuhan lain untuk memenuhi kebutuhan batin kita. Betul. Kita nggak perlu Tuhan lain untuk memenuhi kebutuhan perut kita, dapur kita, tabungan kita. Memang ngomong paling gampang, melakukannya susah. Tapi kita nggak punya pilihan lain. Selain kita memutuskan bernyali besar untuk percaya apa yang sebenarnya firman Tuhan tulis untuk kita. Gitu. Sebenarnya jadi kita punya semua instrumen untuk tidak pakai narkoba ketika kita hidup di dalam Tuhan. Wow. Jadi kalau kita udah penuh di dalam Tuhan, pasti kita nggak akan mencari yang nggak terlalu enak dibanding Tuhan gitu. Oke, kita pokoknya masih penasaran banget. Kalian saksikan terus Way Out. Di segmen 3 akan kita bahas lebih tuntas lagi. Yeay guys, kita masuk segmen yang paling kalian tunggu-tunggu. Pertanyaan kalian akan kita jawab. Semoga bisa menjadi way out buat kalian. Oke, buat teman-teman yang masih mau kirim pertanyaan atau kasih kita masukan tema atau ada yang mau curhat, kalian bisa hubungin kita di sini. Udah dicatat ya guys? Oke, kita lanjut nih. Pertanyaan siapa dulu yang harus kita jawab? Ganja nih, pas tadi kita ngomong. Pastor, hello Way Out, kenapa ganja masih ditanam di Indonesia sedangkan itu dilarang? Oke. Biar bumbu makanan enak. Ya pembahasan ganja tuh menarik sih, menarik banget ya. Maksudnya kita tahu ada gerakan yang lagi mencoba untuk melegalkan ganja untuk kepentingan medis, industri, termasuk juga rekreasi gitu. Tapi akhirnya banyak negara pun mulai berkolaborasi dalam pengkajian ulang ini. Bahkan kalau saya tidak salah, Badan Kesehatan Dunia pun mulai mengambil sikap atas ganja ini. Gitu. Ya, jadi dan di beberapa tempat sudah di beberapa negara sudah digunakan secara khusus untuk medis dalam penyakit-penyakit tertentu. Nah, penanaman ganja di Indonesia, kenapa masih ditanam? Itu sekarang setiap kali ada ganja ditanam, itu adalah perbuatan ilegal. Karena hukum Undang-Undang Narkotika itu melarang penanaman ganja itu. Dan siapapun yang menanam ganja, dia akan berurusan dengan hukum. Gitu. Jadi itu kalaupun ada, maka itu bisa dikatakan tanaman ilegal. Ilegal ya? Ya, jadi dia akan berurusan dengan hukum. Jadi masih dilarang untuk ditanam, disalahgunakan, diolah, bahkan belum diizinkan untuk diteliti kalau saya tidak salah. Gitu. Makanya ini masih jadi pengkajian luas. Teman-teman yang lagi berjuang untuk melegalisasi ganja yang menurut saya ada literasi-literasi yang perlu dipertimbangkan secara khusus untuk kesehatan tentunya. Intinya bangsa ini sudah mengatur yang namanya penyalahgunaannya. Berarti kalau penyalahgunaannya tetap ada ruang untuk kegunaannya masing-masing gitu. Jadi tapi saya mengajak kita untuk kembali ke penegakan hukum yang saat ini ada, Undang-Undang Narkotika. Jangan karena negara tetangga begitu kita ikut-ikutan gitu ya Pastor ya. Nanti akhirnya blunder dan akhirnya berurusan dengan hukum. Betul. Gitu. Karena kan pasti pemerintah sudah memikirkan yang terbaik ya guys buat kita masyarakatnya gitu. Terus contohnya juga kayak kasus yang dulu suaminya nanam ganja buat istrinya obat katanya akhirnya, ya kan. suaminya ditangkap polisi dan akhirnya istrinya meninggal.
Gitu. Karena memang kita jangan so ide sih guys, pemerintah pasti udah mikirin itu yang terbaik buat kita ya guys. Jadi kita ikutin aja hukum yang berlaku di negara kita, gak usah ikut-ikutan, oke? Lanjut Pastor. Iya. Halo Kak, aku adalah leader di satu usaha branding and digital agency. Salah satu orang desain grafisku terjerat narkoba dan baru aku tahu aku dilema untuk pecat dia atau tidak. Karena dia aset buat aku harus gimana? Ya, jadi kalau kita punya perusahaan dan punya karyawan bermasalah dengan narkotika itu kembali ke kita. Kalau kita punya hati, apalagi kita anak Tuhan ya, kita mau menolong, kita rehabilitasi dia, kita motivasi dia kembali. Karena pada dasarnya ketika dia berhasil dilepaskan dari narkotika, dia masih bisa kembali untuk produktif. Ada harapan. Ada harapan dong, jelas. Contoh gitu. depan Iya, ya kan? gitu. Makanya terus itu satu. Kedua, kesulitan anak-anak narkoba ini, anak-anak yang pakai narkoba yang berhenti adalah mendapatkan pekerjaan setelah itu. Karena stigma negatif masyarakat itu membuat banyak portal ya jelas menolak lah orang-orang yang mantan pemakai narkoba gitu. Kalau pemakai narkoba ditolak ya itu jelas, tapi kalau mantan artinya dia tetap punya kesempatan dong. Harusnya. Nah, harusnya iya. gitu. Jadi saya kembalikan bahwa kalau punya hati dan masih pengen dia menjadi aset, nggak ada salahnya diperjuangkan. Iya, justru kita rangkul, kita Iya. bimbing ya Pastor ya. Karena Iya. kalau misalkan orang putus asa takutnya malah jadi bunuh diri atau bahkan jadi bandar narkoba, malah Iya. jadi lebih parah ya Pastor Iya. ya. Oke. Terus Pastor, kita lanjut kali ya Iya. pertanyaan berikutnya. Halo Pastor, bagaimana cara kita membujuk orang terdekat untuk mau rehab, tetapi dia malu jika ada yang tahu bahwa dia dalam proses rehab? Ya, oke. Jadi ini udah baik gitu ya bahwa penyelesaian masalah penyalahgunaan narkotika adalah rehabilitasi bukan penjara. Makanya saya tidak setuju pecandu narkoba itu diproses hukum penjara, apalagi dipertontonkan di press conference. Iya. Kasih baju oranye, ditodong senjata, diborgol, seakan-akan ini sebuah seorang kriminal yang harus dibenci semua orang gitu. Iya. Nah, makanya harusnya direhabilitasi. Nah, tapi kadang-kadang orang juga punya persepsi negatif terhadap rehabilitasi. Karena mereka nggak tahu apa aja sih yang dilakukan di rehabilitasi. Programnya ngapain aja sih? Ya, intinya program-program di rehabilitasi menurut saya representatif untuk pecandu narkoba ini bisa pulih lagi gitu. Makanya dalam membujuk mereka harusnya kita juga menguasai sedikit lah knowledge tentang rehabilitasi. Tapi ini yang paling penting nih menurut pertanyaan ini. Kadang-kadang kita malu, kita direhab nih gitu. Takut Lebih malu kalau kita masuk penjara sebenarnya. Iya ya. Iya dong, jadi gitu. Jadi ngapain kita mikirin gengsi, nama baik, seakan-akan kita jadi orang yang oke, tapi kita nggak punya kemampuan untuk sembuh dan pulih. Kesampingkanlah untuk sementara nama baik, citra diri yang baik gitu, demi proses pemulihan kita dalam berurusan dengan adiktif. Karena worth it sebenarnya ya, Iya dong. untuk kesembuhan kita Iya, gitu ya. Sangat. Boleh sedikit diceritain nggak Pastor, di rehab itu ngapain aja sih? Jadi di rehab itu pertama yang diurus adalah kesehatan kita. Gitu. Biasanya dicek di screening tuh. Dia ada HIV, AIDS nggak? Dia ada hepatitis C nggak? Dia punya masalah nggak di dalam sirkulasi itu? Habis itu diurus juga masalah psikisnya. Makanya ada psikiater, psikolog yang mendukung di rehab itu biasanya. Lalu ketiga dia diblok dari lingkungan luarnya. Makanya di rehab tuh nggak boleh pegang handphone, nggak boleh sembarangan terima orang, keluarga nggak sembarangan bisa besuk, supaya dia tersteril dari lingkungan luar yang punya potensi untuk merusak dia. Lalu ada program-program pengembangan diri di dalam situ. Jadi dia bisa mengembangkan diri ke arah yang lebih baik, skillnya apa, potensinya apa. Lalu dia didorong untuk memiliki waktu sober yang lama. Makanya ada rehab 1 tahun, 6 bulan. Tergantung kadar ininya dia ya. Tergantung kadar keparahannya dia. dia. Ada juga rehab rawat jalan. Oh ada juga. Seminggu 2 kali datang ke rehab, tes urin, lalu konseling, seperti itu. Menakutkan atau nyaman di dalam itu? Seharusnya nyaman sih. Nyaman ya? Harusnya nyaman sih, karena rehab itu kan sifatnya merangkul bukan menghukum. Oh
Jadi guys, kalian gak usah takut dan gak usah malu, karena kalau memang kalian udah kecanduan, ini ada tempatnya buat Iya. kita memperbaiki dan selalu ada kesempatan untuk berubah di dalam Tuhan. Iya. Contohnya luar Gak biasa. usah jauh-jauh ya. Gak usah jauh-jauh. Oke, Pastor. Halo Pastor. Beberapa tahun lalu sahabat saya ditangkap karena dia kurir narkoba. Kurir ya. Iya, iya. Sampai hari ini orang tuanya masih mengutuki dia. Apa yang bisa saya lakukan untuk memberi pengertian ke orang tuanya bahwa sahabat saya tetap butuh dukungan dari keluarganya? Iya. Ya kita ngomong dari sudut pandang Tuhan ya. Iya. Kan ketika orang nikah kan ayatnya bilang gini, maka mereka bukan lagi dua tapi mereka satu. Artinya kalau satu keluarga berarti itu satu, betul nggak? Satu, betul. Nah artinya kalau salah satu ya salah semua. Oh, jadi jangan menyalahkan satu orang, Jangan cuma berarti ada menyalahkan sebabnya anaknya aja. dong kalau ada Pasti ada kontribusi. Iya, iya, iya. Pasti ada kontribusi ketika seorang anak akhirnya memutuskan jadi kurir narkoba dari orang tuanya, gitu. Apapun yang terjadi orang tua harus ambil tanggung jawab, bukan membenci gitu. Ya, solusinya buat keluarga ini gimana, Pastor? Iya, jadi paling nggak cari tahu kenapa anak kita jadi kurir. Dan jangan cuma mencintai anak kita kalau pas baik aja gitu. Oh. Artinya kalau ini anak yang dipercayakan Tuhan, bukan supaya kita kasihi kalau lagi baik aja. Kalau dia baik, dia pinter, baru anak kita orang tua. Kalau gitu mending jangan punya anak. Kalau rusak ya dibantu, itu tanggung jawab kita untuk memperbaiki. Betul, ya. betul. Gitu. Arahkan lagi ke Tuhan gitu ya, Iya. Pastor ya. Dan dia hanya bisa pulih kalau dia ada di circle yang mencintai dia. Dan circle yang paling punya potensi mencintai dia adalah keluarga. Nggak mungkin ada orang di luar rumah yang harusnya mencintai dia lebih dari keluarga. Dan sebenarnya orang tua nggak perlu malu ya menganggap ini aib ya, Pastor Iya. ya. Karena justru ini memang semua orang pasti akan menghadapi masalah gitu kan. Betul. Jadi ini tantangan dan ujiannya gitu kan. Betul. Lagi pula kalau orang tua angkat tangan, siapa yang mau turun tangan? Siapa lagi terus mau dibuang anak ini kan Iya, gitu loh. Begitu sih. Jadi mungkin buat kamu yang jadi temannya ini mungkin bisa kasih video ini ke keluarganya gitu ya. Iya. Semoga bisa menjadi solusi dan Iya. ngebantu memberikan jalan keluar buat keluarganya. Iya. Amin. Oke, lanjut. Their way out. Awalnya teman saya mengenal narkoba karena ikut-ikutan. Namun sekarang menjadi pecandu. Banyak nih kayak gini Iya, nih, iya. Pastor. Di satu sisi dia ingin berhenti namun sulit. Apa yang bisa saya lakukan sebagai sahabat? Ya, jadi perlu tahu ya, narkotika itu kan narkotika psikotropika dan zat adiktif lainnya. Adiktif ya. Iya, jadi semua bentuk narkoba pasti ada unsur adiktif atau Pasti nyandu. adiksinya. Jadi itu akan menjadikan orang kecanduan. Iya pasti. Jadi orang coba-coba lalu berharap tidak kecanduan, wah itu Nggak akan. mimpi siang Itu bolong bodoh. sih. Iya, iya, iya. Ya. Jadi dia akan berurusan dengan namanya kecanduan. Pasti. Jadi kalau dia nggak bisa berhenti itu wajar. Nah, gimana caranya supaya dia ini bisa berhenti dari, makanya dia perlu support system. Kalau kondisinya udah parah, saran saya bawa ke rehabilitasi. Kalau udah nggak bisa berhenti banget, bawa ke rehabilitasi. Ya, jadi udah pasti kecanduan, tapi bukan berarti putus harapan. Betul. Ya Pastor ya, Betul. bisa direhab dan juga menguatkan imannya supaya kayak Pastor kan bisa kuat di dalam iman dan bisa disembuhkan, amin gitu. Pastor, sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya nih, aku penasaran nih, kayak tadi aku kan ngobrol di belakang ya Pastor ya, tentang gimana sih kita sebagai anak Tuhan gitu untuk sabar, membimbing atau menemani, merangkul teman-teman kita yang mungkin udah kecanduan gitu ya Pastor ya. Supaya dia pun tidak ngerasa risih sama kita. Gimana Pastor kira-kira? Iya, sebenarnya pernah saya infokan di beberapa episode sebelumnya. Hanya yang kita kasihi yang bisa kita rubah. Oke. Pertanyaan akan balik ke kita, bener nggak kita pengen dia berubah? Itu dulu kita jawab. Yes. Kalau benar, kita harus belajar mengasihi. Kenapa mengasihi itu menjadi poin penting untuk mengubah seorang pecandu narkoba? Saya kasih ilustrasi dikit. Papa saya itu cinta bola.
Satu ketika dia patah kaki 2 kali, lalu giginya ompong gara-gara sepatu bola. Tapi dia tetap main bola, sekalipun giginya ompong, karena dia cinta bola. Sekalipun bola melukai dia berkali-kali, itu kan kekuatan cinta. Kekuatan cinta. Sama, kalau kita mau lihat dia berubah, kita harus belajar mengasihi dia. Supaya apa? Supaya waktu kita pengen dia berubah dan dia melukai kita berkali-kali, kita nggak tetap kapok. sabar ya, Kita tetap memberikan mengasihi. kasih, tetap jadi terang gitu ya Pastor. Ya, betul. Wow, semoga ya guys buat kita semua anak-anak Tuhan yang mungkin mau merangkul teman-teman kita, semangat. Kita harus semangat untuk mengasihi supaya kasih Tuhan itu dinyatakan dan dirasakan buat teman-teman kita yang udah kecanduan. Oke, kita akan melanjutkan pertanyaan kalian tapi di segmen berikutnya. Saksikan terus Fly Out. Guys, masih bersama Way Out dan kita akan lanjutkan pertanyaan-pertanyaan kalian. Oke, pertanyaan siapa yang akan kita jawab? Hai Pastor, ngomong Pastor udah siap? Ya, Pastor, apa sih yang buat orang tetap berani menggunakan narkoba padahal dia udah tahu bahwa itu bahaya? Ya ini menarik banget nih ya. Kan saya mendampingi anak-anak yang mencandu narkoba nih. Lalu saya mendapati satu realita yang mengejutkan bahwa hampir semua yang menyalahgunakan narkotika hari ini adalah mereka yang sudah pernah ikut seminar narkoba. Wow. Jadi seakan-akan seminar itu kayak nggak ada fungsinya gitu. Malah jadi kayak promosi. Malah jadi referensi dia untuk oke saya milih yang ini jadi aja. Promosi kan? Oh saya harus, iya bener. Artinya ada satu budaya sebenarnya namanya budaya cuek. Semua artis juga tahu pakai narkoba bakal ketangkep, tapi cuek aja. Makanya dulu saya pernah buat satu movement namanya gerakan stop cuek. Bodo amat gitu ya. Jadi yang membuat itu orang sepertinya nggak peduli dengan hukuman mati, apa segala macam, ya karena ada budaya cueknya. Nah kedua, nggak bisa dipungkiri narkoba ini seakan-akan menjadi tools di mana bisa menemani orang dalam titik krisisnya. Ini contoh ya, saya punya pengalaman nih. Satu kali saya nasihatin orang bukan narkoba, ngerokok. Nanti ada pertanyaan soal rokok abis ini. Jadi saya bilang udahlah bro berhenti aja ngerokok. Apa sih, ya kan? Apalagi kan sekarang pelayanan ayat 1 Korintus 3:16. Wah ada saya ngoceh terus lah. Dia dengerin, terus abis itu dia bilang oke, boleh gua ngomong nggak? Terus dia bilang gini, bro waktu gua baik, aktif di gereja, aktif di pelayanan, semua orang-orang baik ada di dekat gua. Tapi pas gua jatuh, gagal, terlempar dari pelayanan, mana semua orang? Terus dia nyalain rokoknya. Cuma rokok yang setia dalam suka. Oh gila. Yes. Rokok ini lebih setia dari lu bro. Karena lu ngubungin gua hari Rabu karena Kamis komsel kan. Lu hubungin gua hari Sabtu karena Minggu ibadah. Di luar itu. Wow. Jadi di situ saya belajar bahwa memang orang tahu narkoba itu untuk bawa dampak buruk. Tapi kalau dia rasa narkoba itu bisa menemani krisisnya, dia pasti akan tetap pakai. Wow. Nah makanya tantangan buat orang yang mau melayani pecandu narkoba ini harus ada di titik krisis hidupnya. Harus hadir bukan tampil gitu. Kasih itu tadi Pastor bilang. Jadi saya nggak boleh kalah sama rokok. Rokok lebih menjawab kebutuhan dibanding saya. Saya cuma dari jauh marah-marah, bilang dosa, lalu ngasih tahu ayat-ayat, menghakimi. Saya nggak jadi temen. Saya nggak tahu pergumulannya dia apa gitu. Nah makanya kasihan banget pecandu narkoba ini. Kadang-kadang udah di stigma, udah dijauhin, udah dimusuhin, sama-sama orang rohani dihakimin lagi. Iya. Tapi nggak ada yang mau duduk diam dan mencoba menelaah masalahnya apa sih. Nah selama dia terasa itu nyaman, sekalipun dia tahu itu negatif, ya dia akan tetap pakai. Itu sih alasan yang cukup kuat. Walaupun memang sebenarnya kita nggak bisa bergantung sama orang gitu kan, memang nggak bisa. Cuman kita harus mengerti nih buat kita yang masih sadar, kita harus mengerti kalau ini punya kebutuhan khusus ya Pastor ya. Ada, iya. Bukan manusia normal pada umumnya yang bisa berdiri sendiri gitu. Orang narkoba ini memang harus didampingi ya Pastor ya.
gitu, karena dia kan pasti ada kelainan psikis gitu ya, Iya. karena dia udah terpuruk gitu, Iya. sedih gitu. Jadi bisa nggak sih Pastor maksudnya kasih apa ya, kasih kita tuh kayak pengertian gitu kalau misalnya narkoba itu bener-bener bikin apa sih, bikin hidup kita tuh menyesal deh kalau udah menggunakan itu. Iya. Ada nggak sih kayak pengalaman Pastor yang paling bikin nyesel banget gitu karena udah jatuh di sini gitu, Ya sebenarnya banyak sih pengalaman. yang paling bikin Pernah satu kali saya karena butuh uang nih, aha. saya jual cincin kawin papa mama saya, sepaket sepasang. Cincin kawin kan tuh simbol cinta seseorang, pernikahan gitu. Ya memang bisa dibeli yang lain gitu, tapi itu kan satu komitmen yang nggak bisa dilupakan seumur hidup. Janji nikah ya. Iya. Dan itu yang membuat saya cukup terpukul saat itu bahwa saya jual dengan harga yang nggak masuk akal juga, ya gelap mata aja begitu. Dan itu dan papa saya yang buat saya makin sedih lagi karena mereka berdua nggak marah. Mereka berdua menyatakan bahwa saya lebih penting dari cincin kawin itu, gitu. Nah itu yang lebih terpukul lagi. Kayaknya itu sih salah satunya. Berat ya Pastor ya. Iya. Jangankan Pastor, aku dengernya tadi langsung kayak gila, apalagi aku udah kehilangan mama papa gitu, jadi kayak kok Iya. sampai segitunya udah nggak bisa segitunya. mikir waras lagi Sampai gitu ya segitunya. Pastor ya. Iya. Oh, dan tapi puji Tuhan banget, ini mungkin jadi contoh juga ya guys ya buat kita, orang tuanya begitu memilih untuk mengasihi pastor gitu. Mungkin kita teman atau orang tua bisa ngebantu orang-orang yang mungkin udah terjebak di narkoba supaya bisa kembali ke Tuhan, ke jalan yang benar, yaitu dengan cinta kasih tadi ya pastor ya. Iya, aku merinding dengernya. Lanjut ya pastor. Iya. Hai way out, apakah minum-minuman keras dan rokok bisa mendorong penyalahgunaan narkoba? Iya. Saya ingin sebenarnya minuman keras itu adalah ada zat adiktifnya, jelas dong alkohol. Rokok juga nikotin ada zat adiktifnya. Ya kan? Tapi ada satu kecenderungan, meskipun ini pro dan kontra ya, bahwa ada statement yang berkata bahwa rokok tuh pintu gerbang dalam penyalahgunaan narkotika gitu. Nah, saya mau kasih tahu bahwa ada benernya gitu. Saya kan pernah jadi bandar. Saya tuh kalau ngerusak orang pakai narkoba, yang saya cari pasti yang ngerokok dulu. Karena gampang, medianya nggak terlalu jauh. Gitu-gitu juga. Iya, gitu. nggak jauh-jauh dari asap lah, kurang lebih gitu. Nah makanya adalah baik untuk menghindari dua hal ini sih, ya kalau bisa gitu. Karena ada korelasi, meskipun nggak selalu lah. Sekarang kan orang anggap ya alkohol ya biasalah, tipsi-tipsi dikit sambil nyantai, ngerokok juga ya biasalah gitu. Yang harus diwaspadai adalah ketika itu mulai menjerumus ke penyalahgunaan narkotika. Karena lingkupnya nggak jauh-jauh dari situ, Iya. memungkinkan kita untuk Memungkinkan. jatuh ke arah situ jadinya Iya. gitu ya. Kayak membuka celah ya pastor Iya. gitu ya. Nggak selalu, tapi ada sedikit kemungkinan. Ada celah gitu Iya. ya. Oke. Hati-hati guys ya kan. Oke, kita lanjut ya pastor. Halo Bang Yeri, kata Alkitab, akar kejahatan kan cinta uang. Ya, betul. Bukan pakai narkoba. Iya. Tapi kenapa orang pakai narkoba malah kayak yang paling berdosa? Iya sih, banyak orang yang nganggep gitu banget gitu kan. Iya. Adikku dikucilkan karena narkoba dan aku benci sama orang yang mengucilkan adikku. Iya, jadi kita kan punya extraordinary crime, korupsi, narkoba, terorisme, gitu. Nah kalau sudut pandang Alkitab saya setuju sih, bahwa kadang-kadang kita bereaksi berlebihan sama pecandu narkoba. Betul. Ya Alkitab kan jelas bahwa ada akar. Ada akar. Berarti ya harusnya kebencian sama penolakan itu terhadap pecandu narkoba itu nggak berlebihan seperti yang sekarang. Saya pun masih ngalamin stigma negatif masyarakat sampai hari ini gitu. Orang masih taruh stigma sekalipun udah 20 tahun berhenti, udah jadi pendeta, udah bisa diundang bicara di WO gitu kan. Tapi orang tetap aja ngelihat kadang-kadang negatifnya. Pandang sebelah mata gitu ya. Iya. Nah itu yang makanya menjadi raksasa pergumulan orang-orang yang sudah berhenti pakai narkoba adalah stigma negatif dari masyarakat. Ya wajar kalau kita jadi benci orang yang benci keluarga kita gara-gara narkotika gitu. Tapi jangan terlalu larut dalam kebencian karena nggak akan membawa
hal negatif. Lebih bagus lawan dengan karya. Dorong saudara dan keluarga untuk berkaryalah lebih dan bodoh amat dengan stigma negatif orang. Orang berhak ngomongin kita juga berhak kok nggak dengar omongan orang. Gitu loh. Dan justru bagusnya berkarya dan jadi contoh nih buat fokusnya buat membantu teman-teman lain yang mungkin juga pernah narkoba gitu kan ya Pastor ya. Kayak yang Pastor lakukan, fokusnya ke mengayomi orang-orang yang pernah yang melakukan narkoba itu gitu ya. Karena kalau kita fokusnya sama yang ngehujat kita, yang ada ntar kita stres juga malah jadi narkoba juga gitu kan. Betul. Gitu. Jadi jangan sampai salah fokus ya guys, jangan meluap-luapkan kebencian kita gitu. Oke, kita lanjut. Their way out, tempat-tempat seperti apa yang dan kalangan orang yang seperti apa yang lebih rentan dengan narkoba. Saya mahasiswa yang sedang melakukan riset tentang hal ini. Oke, ngomong soal tempat, sebenarnya kita nggak bisa justifikasi. Sekolah aja tadi bisa. Sekolah. Saya dulu nih, jujur-jujur kata nih, tempat jualan saya adalah salah satunya gereja. Ya karena gereja kan nggak ada orang yang terlalu peduli. Nggak ada polisi juga, nggak ada orang kepikiran juga. Itu ya? Iya. Jadi kalau kita kucing-kucingan dengan bandar narkoba, maka sulit menemukan justifikasinya. Karena banyak sindikatnya. Ada orang yang jualan narkoba persis di belakang kantor polisi. Jadi pas polisi ke sana terus dia jualannya di belakang. Wah gila. Iya, jadi makanya kan ya ini pembahasan yang panjang sih. Kalau kita bahas soal modus operandi banyak variatif gitu loh. Jadi kalau buat riset sih kayaknya kita nggak bisa tempat kayak gini nih biasanya tempat kayak gini nih di gereja ada. Bisa dibilang di semua tempat ada Di semua bahkan tempat di ada. keluarga sendiri pun ada yang kayak Pastor kan bisa saling transaksi tawar-menawar. Bisa, Ya kan jadi tetap intinya kalau buat teman-teman, kalau ini buat riset sih ya, tapi kalau buat teman-teman untuk menghindarinya intinya di dalam diri kita. Harus kuat di dalam Tuhan ya Pastor ya. Oke, kita lanjut. Halo Kak, bagaimana peran orang tua agar anaknya tidak terjerat narkoba? Penting nih, penting banget. Jadi gini, saya kan punya anak juga. Tahun ini umur 5 tahun. Saya harus mengedukasi anak saya karena saya mengedukasi orang tentang narkoba. Nah, apa yang bisa dikasih tahu untuk anak 5 tahun tentang pencegahan bahaya narkoba? Nah, saya harus bisa kasih dalam tanda kutip ya, ini jangan dipotong, jangan dipelintir bahwa saya harus bisa kasih tahu anak saya rasanya narkoba tanpa menggunakan. Gimana tuh? Jadi gini, ada penelitiannya bahwa ternyata rasanya narkoba itu sama seperti seorang anak yang sering dipeluk, dicium, dibelai secara spesifik sama bapaknya, sama ayahnya. Bapak ya? Iya. Makanya saya punya campaign Ayah Hadir tuh arahnya ke sana. Supaya mendorong calon-calon bapak dan orang-orang tua berperan aktif dalam menanggulangi masalah narkoba ini. Gitu. Jadi ngomongin masalah narkoba kalau nggak ngomong tentang keluarga ya itu sama aja bohong. Tong kosong nyari bunyinya. Iya. Jadi kalau saya berfungsi sama anak saya nggak mungkin pakai narkoba, enakan sama bapaknya lah. Betul. Aku setuju Pastor, karena aku sendiri juga kan puji Tuhan ya, walaupun aku pada saat depresi itu nggak sampai nyari narkoba Pastor. Memang aku sempat dikasih obat tidur, obat penenang sama dokter syaraf, sama psikiater gitu ya. Tapi aku tidak bergantung dengan narkoba. Kenapa? Karena memang pada saat itu mamaku, papaku itu merangkul aku sih. Mamaku terutama ya. Aku bisa curhat sama mamaku sambil dipelukan, di tiduran gitu. Terus sama papaku juga ya dibimbing lah. Memang peran orang tua tuh penting banget gitu. Bener rasanya senyaman itu. Jadi kalau anak-anak kenyang kasih sayang di rumah, mereka nggak mungkin jajan kasih sayang di luar rumah. Itu sih. Even walaupun memang pasti namanya keluarga pasti ada masalah ya Pastor ya. Tapi kalau dia merasakan cinta kasih orang tuanya, walaupun keluarganya juga lagi bermasalah, dia akan tahu larinya kemana gitu ya. Nggak salah lari ya Pastor ya. Oke Pastor, kesimpulannya gimana nih Pastor dari semua yang kita bahas ini? Gimana caranya kita untuk lepas dari narkoba dan kuat dengan iman kita? Ya makanya waktu kita sibuk
dalam hadirat Tuhan, kita sibuk menjalani apa yang Tuhan mau, kita nggak akan punya waktu untuk terdistract dalam narkotika ini. Dan kalau kita saat ini mungkin sedang terjebak dalam lingkaran setan narkotika, izinkan Tuhan hadir lebih dominan dalam hidup kita sehingga ada satu distract yang positif, justru kita bisa lari ke arah Tuhan. Gitu. Dan menurut saya bahwa tidak ada jalan lain kalau kita saat ini dalam kondisi menggunakan narkotika, bahwa hanya di dalam Tuhan kita menemukan way out, jalan keluar dari semua keribetan penyalahgunaan narkotika. Gitu. Wow, dan yang tadi Pastor bilang hadirat Tuhan itu, dipeluk Tuhan itu rasanya jauh lebih enak ya Pastor ya. Betul. Nikmatnya jauh lebih nikmat daripada narkoba. Jadi buat teman-teman, jauhi narkoba dan kita terus semangat jadi anak Tuhan untuk berkarya dan mengembangkan talenta kita di dalam Tuhan. Oke, buat teman-teman juga yang mungkin masih mempunyai pertanyaan atau juga pingin memberikan masukan buat kita temanya atau juga pingin curhat, kalian bisa hubungin kita di sini. Udah dicatat? Oke guys, puji Tuhan, semoga Way Out ini bisa benar-benar membantu teman-teman, menjadi berkat untuk membantu kalian menemukan jalan keluar kalian supaya kalian gak stres. Karena semua orang punya masalah, aku juga punya masalah, Pastor juga punya masalah. Jadi kita harus sama-sama saling merangkul, saling berangkulan, berpegangan tangan di dalam Tuhan. Oke, jumpa lagi bersama kita di segmen-segmen episode-episode berikutnya. Bersama Way Out dengan saya Marji Siagian dan juga Pastor Yeri Pati Nasrani. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi dengan kita Way Out di episode-episode berikutnya. God bless you. Bye-bye.